Baik, terima kasih semua listener. Anda masih bersama kami di Makassar Insight dan kita masih membahas mengenai memaksimalkan kawasan tanpa rokok di Kota Makassar. Upaya-upaya apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, khususnya dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Masih bersama Dokter Nani di sini dan kita lanjut lagi ya dok ya. Oke, tadi dari Dokter Nani juga ini sudah menyampaikan ya bahwa dalam baru-baru ini Dinas Kesehatan Kota Makassar dan instansi terkait ya yang terlibat di dalamnya ini juga sudah melakukan sidak ya yang dilakukan. Ya. Oke, sidak yang dilakukan belum lama ini. Nah, untuk hasil sidaknya ini apakah memang sudah rutin dilakukan atau bagaimana, Dok? Ya, nah itu dia. Sidaknya memang kan harapannya kita ini orang kalau sudah mengetahui, sudah memahami tentang aturan ini kan sebetulnya ya bolehlah sekali-sekali disidak hanya untuk mengingatkan. Nah, tetapi jadinya sidak itu kita tidak lakukan secara rutin, memang insidental karena memang kita harapannya orang sudah pada tahu melalui sidak itu kita sebetulnya juga sekaligus memonitoring dan evaluasi bagaimana pengetahuan dari orang-orang tentang KTR ini dan rupanya ternyata memang hasil sidaknya cukup banyak yang belum tahu jadinya kayaknya mending dia belum tahu deh daripada enggak mau tahu. Kalau enggak mau tahu kan sudah tahu tapi enggak melakukan ya. Nah, banyak juga memang orang-orang ya dia abai. Kalau memang enggak tahu kita kasih tahu, kasih informasi dan harapan agar kejadian tersebut tidak diulangi lagi oleh orang yang sama. Karena ya namanya di Perda ini kan kita tidak bisa langsung memberikan sanksi. Kita mungkin hanya memberikan teguran. Pertama itu teguran lisan, kemudian kalau yang kami turun ke bukan di PT-PT ya, yang kami turun di wilayah-wilayah seperti wilayah-wilayah puskesmas itu kalau misalnya memang sudah 2 kali itu kita berikan teguran tertulis. Teguran tertulis itu kalau misalnya berkali-kali berarti memang si orang pengelolanya ini abai. Nah kalau seperti itu ini kita sementara godok bagaimana ke depan kalau misalnya ada kafe atau apa yang memang selalu dapat teguran itu bisa saja izin operasionalnya itu bisa dicabut. Tetapi itu kita masih menggodok bagaimana teknisnya karena di dalam Perda tersebut sebetulnya ada dicantumkan. Cuman bagaimana pedoman petunjuk pelaksanaannya itu yang belum. Jadinya memang banyak orang bilang bahwa Perda KTR ini sudah hampir 10 tahun kurang menggigit ya. Jadi ya karena memang kita harapkan memang kita belum menempuh upaya-upaya yang represif, harapannya juga memang semua bisa melaksanakannya tanpa harus diberikan hukuman, diberikan sanksi. Cuma ya mungkin sudah 9 tahun berlalu masih begini-begini juga ya. Mungkin kita sudah agak lebih keras-keras sedikit lah sekarang. Jadi sudah tahu nih ya. Sudah tahu bahayanya, kemudian sudah ada KTR-nya, sudah ada perdanya, tapi tetap saja dilakukan ya. Nah. Untuk tingkat kepatuhan masyarakat sendiri tuh selama 2 tahun terakhir itu bagaimana dok hasil pengamatannya? Ya kalau survei terakhir kali itu kita lakukan memang di 2015 ya. Jadi yang setelah ini memang kita baru mau melakukan survei lagi karena ya kemarin sebetulnya rencananya mau survei di 2020 tetapi ya itulah kemarin kita ada pandemi jadi ya memang banyak yang mundur. Harapannya nanti kita bisa mensurvei kembali bagaimana kepatuhan karena ya memang bagaimana ya jangan sampai memang orang bagaimana mau patuh kalau dia tidak tahu jadinya memang edukasi dan sosialisasinya kita harus lebih maksimalkan lagi. Oke. Dok ini juga nih remaja usia milenial. Nah ini gimana nih? Ya kalau remaja informasi kan, mengenai bahaya rokok ini. Nah kalau remaja kemarin alhamdulillah kita sudah ada perwakilan remaja ya. Jadi karena kalau edukasi itu disampaikan oleh remaja kepada temannya remaja juga melalui peer groupnya ceritanya ya. Jadi kelompok dampingan sebaya itu pasti mereka punya cara-cara tersendiri lah yang mungkin lebih milenial juga lebih diterima oleh teman-temannya. Itu kita sudah punya ada beberapa duta kawasan tanpa rokok di beberapa sekolah. Cuman ini memang ya kembali lagi belum seluruhnya kita baru keterwakilan 16 orang.
duta KTR, padahal sekolah kita di Makassar ini cukup banyak. Harapannya semua sekolah kita bisa replikasikan hal tersebut, dan ini juga kita sudah koordinasikan dengan pihak dinas pendidikan, karena ya mau bagaimanapun ini harusnya kita punya tanggung jawab bersama ini untuk menjaga kawasan tanpa rokok di sekolah. Apalagi sudah ada Permendikbud yang memang juga mengatur bahwa sekolah itu adalah full 100% kawasan tanpa rokok. Jadi kemarin memang kami sempat membawa duta-duta KTR untuk sowan ke kantor dinas pendidikan dulu untuk ketemu sama bapaknya nih. Jadi sampaikan untuk agar supaya semua sekolah itu meskipun aturannya ada dari Kementerian Pendidikan, tetapi ya itu dia, kalau memang tidak selalu disonding itu mungkin mereka abai atau mungkin tidak terlalu diprioritas. Jadinya waktu itu kita sowan. Dan alhamdulillah disambut baik dengan Kepala Dinas Pendidikan, dan langsung ditindaklanjuti dengan membuat surat edaran kepada semua sekolah untuk menyampaikan dan memasang papan bicara. Papan bicara itu jadi misalnya sekolah A ini adalah kawasan tanpa rokok. Itu kan bukan hanya pelajar yang mau disasar sebetulnya, termasuk juga guru, termasuk juga penjemput, termasuk juga mungkin kalau ada penjual di situ kan, itu kan harusnya tidak boleh ada. Pokoknya begitu masuk dalam lingkungan sekolah itu sudah tidak boleh ada aktivitas. Jadi ada pemberitahuan rokok. ya. Ada pemberitahuan di depan. Nah itu kalau di sekolah nih dok, bagaimana dengan pemukiman? Kalau pemukiman masuk di lorong-lorong di pemukiman iya. Kita sekarang kan karena program dari Bapak Wali Kota ya, jadi kita menggunakan lorong wisata sebagai jalan masuk untuk kita melaksanakan program. Dan kebetulan untuk lorong wisata ini sekarang kita sudah melakukan pemantauan untuk mendeteksi bagaimana kadar karbon monoksida. Jadi ini adalah sisa dari orang yang menggunakan rokok. Caranya seperti apa itu dok? Itu ditiup. Jadi ketahuan kalau misalnya dia kadar CO2-nya tinggi, itu kecurigaan besar kita dia adalah perokok. Ini per orang? Ini per orang? Per orang, setiap orang yang memang merokok di setiap wilayah, lorong itu kita turun, kita lakukan pemantauan. Sekarang mungkin karena memang kita jalannya baru bulan-bulan Oktober, baru 60-an lorong dari 1.000 lebih, jadi masih panjang. Jadi kita akan tetap berupaya agar semuanya bisa tercover, bisa kita ketahui, biar kita punya ada database juga bahwa orang-orang ini sebetulnya terpapar. Bisa saja dia terpapar karena memang dia yang merokok, atau dia terpapar karena menjadi perokok pasif. Ini bahaya juga nih ya, perokok pasif. Lebih besar sebetulnya bahayanya dibanding yang perokok aktif, karena mereka mendapat buangan zat sisa dari asap rokok yang. Ya, untuk yang perokok pasif ini untuk bahayanya itu termasuk tidak pada saat di luar ruangan gitu ya, berdampingan dengan orang yang merokok, ataukah di dalam ruangan saja? Lebih besar kalau dia di dalam ruangan, karena dalam ruangan kan ventilasi pertukaran udara tidak sama dengan di luar ya. Tetapi jangan salah, karena meskipun dia di luar ruangan tapi jaraknya cukup dekat, itu kan bisa saja terpapar, terkontaminasi juga. Terus ada juga yang sekarang ini yang kadang-kadang orang mungkin banyak yang tidak tahu ya, bahwa kan untuk asap rokok itu ada first hand smoke, maksudnya itu dari orang yang merokok sendiri. Jadi asap yang kena sama orang, dia kan first hand, tangan pertama. Second hand ini orang perokok pasif. Jadi misalnya ada yang merokok, kemudian kita di sebelahnya, itu kita otomatis sudah mendapat paparan rokok second hand. Nah ada yang third hand. Third hand ini orangnya tidak pernah ketemu. Jadi misalnya seorang pergi di tempat di mana sih yang biasa memang orang tempat karaoke, misalnya contoh, di situ kan orang bisa merokok ya, merokok di dalam. Kemudian ada orang lain masuk setelahnya. Bekasnya itu masih berbahaya bagi orang yang
meskipun enggak ketemu. Nah ini yang kadang-kadang jadi biasa kalau orang merokok kena di baju, nanti bajunya tersentuh oleh orang lain, kemudian efek baunya pun itu masih tinggal, masih ada tinggal, ya. dan itu masih berbahaya, hampir sama berbahayanya, tetapi orangnya kita enggak tahu siapa biangnya ini tadi ya. Jadi makanya memang sangat bagus kalau misalnya ada pemisahan bahwa ini ruang merokok, ini ruang tidak merokok. Dan itu harus benar-benar terpisah. Jangan seperti mungkin ada kalau implementasinya sekarang seperti apa, Dok? Kalau melihat nih tempat-tempat usaha ya, tempat smoking usaha area, ya, ada yang bagus, tidak bisa merokok, ada yang gitu memang ya. benar-benar maksudnya memang mungkin mereka paham ya, dan mereka menggunakan hal tersebut dengan baik. Jadi memang ada tempat usaha yang kayak macam kafe yang memang memisahkan antara ruang merokok itu dikasih masuk memang dalam kayak akuarium. Ada pemisah gitu ya, kaca gitu kan? Ya, ruang kaca. Ya. Atau malah lebih bagus lagi kalau dia pisah lantai. Nah, kan sudah ada beberapa ya. Nah, jadi yang merokok di tempat terbuka, yang di dalam, yang ber-AC. Nah, yang kadang-kadang ada juga yang memang memisahkan, hanya batasnya adalah mungkin hanya kursi atau hanya petunjuk. Padahal asap rokok orang di sebelah sana itu kan bisa saja lagi menuju ke sini kalau memang tidak ada pemisahan ruang yang maksimal. Ya, ini kayaknya nih ya kalau pada saat makan di luar gitu kan, apalagi nongkrong gitu kan, ada yang merokok di sebelah kita, kayaknya gimana begitu ya? Nah, makanya kadang-kadang orang nyari tempat, kan sekarang ya lifestyle sekarang juga pergi mana nongki-nongki, aduh tapi ada orang merokok, enggak usah deh. Maksudnya itu adalah hak, ya cuman kadang-kadang juga itu kan sebetulnya masing-masing punya hak. Tetapi bagaimana penyampaiannya kadang-kadang itu yang kalau misalnya cara penyampaiannya tidak bagus atau bagaimana, itu yang bisa menjadi masalah nanti ya. Nah, tapi kalau misalnya kita caranya baik-baik, tapi ya itu lagi, kita harus sebetulnya ini yang menjaga bukan hak masing-masing, ini harusnya dijaga oleh pihak pengelola, bukan oleh masing-masing orang. Jadi ke pihak pengelola harusnya lagi ya, pihak Dok, pengelola yang menyampaikan. Ya, oke. Ini untuk kawasan tanpa rokok ya di rumah makan, misalnya di rumah makan gitu ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya, Dok Nani ya, dan kita break lagi untuk sesaat untuk sesi yang terakhir. Dan smart listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.